Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya di antara ciri orang yang beriman kepada Allah, beriman dengan hari kebangkitan, beriman dengan hari pembalasan adalah menghargai waktu, menghargai umurnya. Dia sadar bahwasanya waktunya yang itu adalah bagian daripada umurnya merupakan sarana untuk beramal sebanyak-banyaknya. Sebagaimana Ali bin Abi Thalib berkata, "Al-yauma amalun bila hisab, ghadan hisabun bila amal." Sekarang yang ada amal, tidak ada hisabnya. Nanti pada hari akhirat kelak tidak bisa beramal lagi. Yang ada hanyalah hisab. Barang siapa yang buang-buang waktunya, maka sungguhnya dia kurang beriman kepada hari pembalasan. Karena di antara hal yang akan ditanyakan pada setiap hamba, an umrihi fima afnah wa an syababihi fima ablah. Akan ditanya tentang umurnya, kemana dia habiskan. Akan ditanya tentang masa mudanya, kemana dia gunakan masa mudanya. Ma'asyiral muslimin, umur kita sangat terbatas. Dengan kita beramal saleh, maka kita telah menyiapkan deposit yang banyak untuk akhirat kita. Di sana ada perkara yang penting untuk kita lakukan agar kita bisa maksimal dan optimal dalam beramal saleh di dunia ini semasa kita masih hidup. Yaitu meniatkan amalan-amalan yang mubah, diniatkan untuk akhirat, akan berubah menjadi amal saleh. Karena kalau kita hanya berniat baik dalam perkara-perkara ibadah, maka waktu kita hanya sedikit untuk ibadah. Waktu kita untuk salat tidak banyak, waktu kita untuk baca Al-Quran tidak banyak, waktu kita untuk berbakti kepada orang tua juga tidak banyak, waktu kita untuk salat malam juga tidak banyak. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan kita yang dikategorikan oleh para ulama dan kategori mubah, yaitu perkara yang boleh dilakukan. Nah, perkara yang mubah ini seperti kita tidur, kita mungkin jalan-jalan sama keluarga, mungkin kita beli makanan. Kegiatan mubah yang kita lakukan mungkin lebih banyak daripada kegiatan agamis yang kita lakukan. Oleh karenanya, kalau perkara-perkara mubah ini kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka berubah menjadi berpahala. Ibn Taimiyah rahimahullahu taala berkata, "Al-mubahu idza kana bi niyatin salihah yakunu hasanah. Idza kana bi niyatin hasanah yakunu hasanah." Sungguhnya perkara mubah kalau disertai dengan niat yang baik maka menjadi kebaikan. Wa idza kana bi niyatin sayyi'ah yakunu syarran. Jika dengan niat yang buruk maka merupakan keburukan. Karenanya Nabi SAW mencontohkan tentang bagaimana perkara mubah bisa berubah menjadi berpahala pada perkara yang terkait dengan kemesraan seorang lelaki dengan wanita, yang kalau kita lihat bentuk perbuatan tersebut seakan-akan jauh dari nilai-nilai akhirat. Namun jika diniatkan karena Allah maka berpahala. Kata Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, "Lasta tunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirta 'alaiha hatta luqmata allati taj'aluha fi imra'atik." Tidaklah engkau berinfak dengan mengharap wajah Allah, infak apapun kecuali kau dapat pahala. Sampai suapan yang kau suapkan ke mulut istrimu. Kondisi seorang lelaki yang menyuapkan makanan kepada istrinya ini kondisi penuh kemesraan yang tidak dilakukan oleh suami kepada istrinya setiap saat. Biasanya dilakukan di awal-awal pernikahan. Tetapi kondisi mesra tersebut jika diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lebih daripada itu, Allah contohkan dalam Al-Qur'an, bukan cuma sekedar mesra demikian, bahkan ketika berhubungan intim dengan istri. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Nisa'ukum harthul lakum fa'tu harthakum anna syi'tum faqaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaqu wa basyiril mu'minin." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya istri-istri kalian adalah sawah ladang kalian. Fa'tu harthakum anna syi'tum, maka datangilah sawah ladang kalian sesuai dengan yang kalian kehendaki. Artinya Allah motivasi kaum mukminin untuk mendatangi istri-istri mereka, ya, karena
dengan mendatangi istri-istri mereka bisa dapat pahala. Makanya setelah itu Allah berfirman, wa qaddimu li anfusikum, dan sembahkanlah atau berikanlah kepada diri kalian kebaikan untuk masa depan kalian. Para ahli tafsir menyebutkan bagaimana seorang mendapatkan pahala ketika berhubungan dengan istrinya, ketika mereka menafsirkan ayat ini. Karena setelah Allah menyebutkan berhubungan dengan istri, kata Allah, fa'tu harthakum anna syi'tum faqaddimu li anfusikum. Datangilah istri-istri kalian dan carilah pahala. Carilah pahala bagaimana caranya? Para ulama menyebutkan di antaranya, niatkan ketika kau berhubungan dengan istrimu, niatkan untuk menjaga pandanganmu, menjaga kemaluanmu. Niatkan juga untuk menjaga harga diri istrimu dan menjaga pandangan istrimu. Niatkan agar bisa mendapat anak yang soleh. Niatkan untuk menyenangkan istri. Niat-niat ini ternyata mendatangkan pahala. Bayangkan dalam kondisi yang jauh dari nilai-nilai akhirat, jika seorang niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala. Maka kiaskanlah dengan amalan-amalan mubah yang lain. Jika seorang melakukan amal mubah apapun, dia niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala. Terlebih lagi amal-amal mubah terkadang memerlukan waktu yang sangat banyak. Jika ternyata niat kita karena Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kita akan melihat hasilnya pada hari kiamat kelak. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan manusia bisa digolongkan 3 golongan terkait dengan amal ibadah dan amal tradisi kebiasaan sehari-harinya. Model yang pertama, model yang paling parah, yaitu orang-orang yang bahkan menjadikan amal ibadahnya seperti rutinitas harian, tradisi yang terkadang dia lupa untuk berniat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang semua berpuasa, dia ikut puasa. Karena orang-orang semua berlebaran, dia ikut lebaran, ya. Sehingga dia anggap sebagai rutinitas, sebagai seorang muslim, niat dalam hatinya hilang, dan ini adalah orang yang merugi. Apalagi perkara duniawi. Perkara akhirat saja tidak dia niatkan karena Allah, apalagi perkara duniawi. Model yang kedua, orang-orang yang hanya berniat mencari akhirat ketika beramal ibadah. Dia baru berniat kalau baca Al-Quran, kalau sholat, kalau berbakti kepada orang tua, ya, kalau puasa. Baru dia berniat sehingga dia dapat pahala. Adapun perkara-perkara mubah dia tidak niatkan. Dia biarkan perkara-perkara mubah bergulir begitu saja. Ini baik, tidak jadi masalah. Dan kelompok yang terbaik, kelompok yang ketiga, yaitu yang meniatkan perkara akhiratnya untuk Allah Subhanahu wa taala dan meniatkan perkara dunianya juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dicontohkan oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dalam Sahih Al-Bukhari. Mu'adz bin Jabal berkata ketika dia berdiskusi dengan Abu Musa Al-Asy'ari yang semangat baca Al-Quran ketika duduk, ketika berbaring, ketika di atas tunggangan. Apa kata Mu'adz mengomentari perkataan Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu? Kata Mu'adz radhiyallahu anhu, "Amma ana fa aqumu wa anam." Adapun saya salat malam, saya juga tidur. Fa ahtasibu naumati kama ahtasibu qaumati. Maka saya niatkan tidur saya untuk dapat pahala sebagaimana saya niatkan salat malam saya untuk dapat pahala. Ini fikih, ya. Makanya di antara fakihnya para sahabat, di antaranya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, yang dikatakan a'lamun nasi bil halal wal haram, yang paling paham tentang halal dan haram, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Ternyata dia meniatkan kalau dia tidur, dia ingin dapat pahala. Dan seorang sebelum tidur dia niatkan, saya tidur supaya saya bisa kuat untuk salat malam, supaya saya bisa kuat untuk mencari nafkah untuk anak istri, maka dapat pahala. Bedanya tipis, tinggal pasang niat aja. Tinggal pasang niat. Sehingga seorang tidur 8 jam, pahala mengalir, argo pahala berjalan. Kenapa dia niatkan tidurnya? Karena Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak hal yang bisa kita lakukan, kita niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Kita kerja, seorang pekerja yang pergi dari pagi hari, lagi di Jakarta, pergi pagi hari pulang sudah malam. Berapa jam dia habiskan? 10 jam untuk mencari nafkah. Kalau dia niatkan karena Allah, karena saya mencari nafkah, perintah Allah untuk memberi nafkah anak istri, maka dia dapat pahala. Dia dapat pahala. Dia ngobrol sama teman, menyenangkan hati orang. Dia tahu bahwasanya menyenangkan hati orang berpahala. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu dapat pahala. Apalagi kita ngobrol. Kalimatut thayyibah sadaqah. Kata-kata yang baik adalah sedekah. Dia mau berkomentar, dia pikir komentar saya harus mendatangkan pahala.
dia kedatangan tamu atau dia bertamu, dia harus pikir, saya menerima tamu dan saya bertamu harus dapat pahala. Seorang muslim harus demikian. Sehingga tidak ada waktunya yang terbuang. Semua waktunya perkara yang mubah dapat pahala, apalagi perkara-perkara yang merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdhiyal hajat. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyyu maulaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ahsin fi aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salah.